sama Elliot. Hai. Sesama Indonesia di Toronto, lagi ketemuan jalan-jalan. Hari ini kita munculnya di kamera orang lain loh, bukan di kamera bukan kamera Mani loh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Ilan dan Vivi. Kalau kalian belum pernah kenal sama dia, kunjungi YouTube-nya di Yes. Cindo Canada. Dia juga banyak share cerita tentang kehidupan di Kanada. Cuacanya pas lagi enak banget. Kita lagi di taman di downtown Toronto. Terus kita sambil ngopi-ngopi. Biasa kalau sesama ibu-ibu mah Iya. ngopi, ngobrol, sharing. sharing. Iya. Nah, Vivi ini sudah di Kanada sejak kapan? Aku dari 2017. 2017. Kita di sini berempat, aku, suamiku, anakku 2. Dua-duanya lahir di Indonesia apa di sini? Enggak, yang gede di Indo. Terus Hmm. kita pindah ke sini waktu dia almost 5 tahun. Terus nggak lama kemudian yang kecil muncul. Jadi yang kecil ini lahirnya di sini. Oh, so he's a Canadian. Iya, it's a Canadian baby. Half Indonesian, half Canadian. By passport. Iya, by passport. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian pergi ke Kanada, kemudian istri melahirkan di Kanada, nanti anakmu yang lahir di Kanada ini akan secara otomatis menjadi warga negara Kanada. Yes. Ya. Nah, terus waktu kamu nyampe sini, terus kamu tahu nih hamil. Terus gimana dong, jauh dari keluarga gitu, gimana rasanya? Itu ya sebenarnya itu di luar rencana banget. Jadi plan kita waktu pindah itu kita nggak ada mikir bakal ada anak lagi. Tapi kita nggak tahu ya, ternyata Tuhan berencana lain. Ternyata aku hamil, ya udah dapet dikasih blessing ya dijalanin. Nah waktu itu ya udah, jadi semuanya urus sendiri dari hamil sampai baby lahir sampai dia udah segede gini, ya semuanya sendiri. Waktu kamu tahu hamil, di sini kan kita memang harus punya dokter keluarga ya. Yes, betul. Kamu datang ke dokter keluarga dulu atau kamu udah bisa langsung milih OBGYN-nya? Oh, nah waktu aku udah tahu hamil, aku dokter keluarga dulu, family dokter. Nah dari family dokter nanti dia nge-refer. Nanti ada nurse-nya yang telepon, aku akan ketemu sama OB-GYN siapa gitu. Oke, so ya jadi teman-teman kalau di sini tuh kita sebagai penduduk di kalau kami kan di wilayah Ontario ya harus punya family doctor. Jadi kalau seperti kasusnya Vivi ketika dia hamil, dia nggak bisa langsung datang ke OBGYN, dia harus pergi ke family dokternya dulu. Betul. Nih, nggak bisa terobos langsung milih, nggak bisa. Kita nggak bisa milih mau sama siapa tuh nggak bisa, nggak kayak di Indo. Indo kan kita udah tahu nih, oh favorit dokter di Indo tuh yang mana, dokter kandungan, udah pasti tahu kan kita kan kalangan ibu-ibu. Nah udah pasti tinggal datang aja, kita tinggal daftar, tinggal datang, ngantri berjam-jam. Biasanya kalau udah dokter favorit itu pasti lama banget antrinya. Nah kalau di sini bedanya ya udah tahu kapan datang, jam berapa, udah kita datang. Enaknya gitu, jadi nggak pakai antri-antri. Asiknya lebih karena Nggak kalau bisa kamu milih. nggak bisa milih Iya, gitu. betul. Tapi mungkin juga kalau buat pendatang nggak terlalu pengaruh ya, Iya. karena kita kan nggak ngerti yang mana Iya. yang bagus, yang Ah, mana betul. yang ya. Betul, yang penting kita udah dapet tuh udah syukur, karena kita kan bener-bener kayak buta lah intinya. Apalagi waktu itu kita baru banget, kayak waktu itu baru belum setahun waktu aku hamil itu di sini gitu. Terus setelah berkunjung ke si dokter bersalin ini, gimana prosesnya? Gimana tuh di sini? Ini di sini ceritanya nih. Waktu aku pertama anak yang gede itu aku sesar di Indo. Nah, waktu di sini itu ditanya semua tuh. Waktu pertama kali ketemu di sini tuh pasti ditanya history kita tuh gimana sebelumnya. Iya. Apakah anaknya prematur atau enggak? Terus ngelahirinnya tuh di minggu keberapa? Terus kamu sesar atau normal? Terus kamu ada penyakit atau enggak? Penyakit bawaan, misalnya darah tinggi, ada diabetes gitu-gitu. Jadi waktu di sini tuh di sana pertama kali harus cek darah. Cek darah, terus nanti dicek juga anaknya. Di sini ditawarin, jadi kayak kamu ditawarin mau dicek selnya, itu anak kamu ada kayak cacat atau ada kelainan, itu bisa dilihat. Jadi dia akan over, kalau let's say amit-amit anaknya ternyata ada kelainan, dia akan over mau diterusin atau enggak. Tapi waktu itu aku nggak mau, karena kalau misalnya ternyata dites ternyata anakku ada kelainan, kita kan jadi kepikiran nggak mungkin mau dilepas tapi nggak dilepas gimana gitu. Nah gitulah.
Nah setelah itu, setelah tes segala macam, ditanya kenapa anakku sesar waktu yang pertama sama dokter. Terus aku bilang nggak tahu, dokter Indo kita nggak pernah tahu kenapa suruh sesar. Waktu itu cuman dia bilang kenapa nggak bisa tahu, maksudnya kamu ada medical history nggak ada? Bilang nggak ada. Jadi waktu di Indo tahu waktu mau melahirkan, dokter Indo udah bilang ini anaknya nggak bakal keluar sehat normal nih, udah sesar. Terus dia masih insist, dokter ini sini, kamu bisa telepon hospital yang di Indo nggak, mintain keterangan history medicalnya. Aku bilang wah kayaknya di Indo tuh nggak ada history, nggak kayak di sini tuh nggak ada. Aku bilang nggak bakal bisa, mesti ditanyain begitu. Oh ya udah. Nah karena base yang pertama aku sesar, di sini dia bilang buat keamanan aku, jadi harus sesar juga. Penting juga ya buat keluarga yang pindah kemari dan mungkin berencana untuk punya anak, untuk membawa riwayat kesehatan dari Indonesia ya. Kalau enggak kayak aku waktu itu sampai bingung, mak gimana mau kontak gitu kan. Ya gitu harus dibawa-bawa semua sih. Jadi waktu itu pas aku lahiran dia lahir 1 minggu lebih awal dari prediksi dokter. Karena aku sudah pendarahan waktu itu, akhirnya karena aku sudah sesar, ya mau nggak mau udah sempet, jadi harus nunggu jam sesar gitu. Harusnya udah bisa normal, cuma karena aku nggak boleh normal, jadi harus bisa sesar. Pas waktu melahirkan itu ada keluarga dari Indonesia? No, nggak ada. Kayak mana tuh? Itu yang shock juga. Waktu itu anakku udah sekolah, suamiku kerja, aku di rumah tuh, di rumah sakit kita nginep. Aku dikasih nginep cuman 2 malam karena aku sesar. Kalau nggak sesar katanya cuma semalam, besoknya pulang. Kalau ini gitu. Nah waktu itu ya udah karena di sini peraturannya ada anak kecil itu nggak boleh nginep orang, jadi suami nggak boleh nemenin. Jadi ya suami harus pulang. Jadi kamu sendiri? Jadi aku sendiri sama si baby. Oh. Terus di sini itu aku tau bedanya di sini tuh kan harus diinin banget ya soal ASI breastfeeding. Itu bener-bener kayak bener lu harus breastfeeding, nggak mungkin nggak bisa gitu intinya gitu. Jadi dia nggak akan over baby formula tuh nggak. Oh gitu. Jadi kita kan pikir ini bakal lapar nggak gitu kan, karena kan kita takut ya. Dia bilang no, 3 hari itu baby itu tuh nggak apa-apa gitu, karena dia sudah ada waktu di dalam perut kita tuh sudah ada, jadi dia nggak bakal dehidrasi gitu. Ya udah, jadi itu kurang perbedaan yang kelihatan banget daripada di Indo sama di sini lahirin. Ketika kamu di sini, kamu merasa informasi yang diberikan oleh si dokter jelas banget. Waktu itu aku di Indo tuh nggak bisa breastfeeding, jadi kayak cuman 4 months terus aku stop, aku beli formula karena aku merasa nggak cukup babyku kan. Di sini itu sampai di offer sama dokternya, kamu ketemu dokter nutrisi. Jadi dia ngajarin gimana, sampai aku datang sesi berapa kali sampai bener-bener bisa cukup breastfeedingnya. Jadi bener loh, aku datang berapa kali kayak sessionnya gitu, dia ajarin tekniknya bagaimana, dia sampai kasih print out buku gitu. Ya bener nih sampai 2 tahun full jadi. Oh, dan dengan segala proses yang kayaknya macem-macem itu, kamu keluar biaya berapa? Nah, nggak ada. Oh, nggak ada keluar biaya? Nggak ada, zero. Even dengan sesar dan dengan menginapnya? Nggak ada. Oh. Terus kalau kamu memilih untuk, tadi kan ditawarin untuk melihat apakah anak akan ada. Oh, itu ada tambahan nggak kalau kamu misalnya memilih? Aku nggak nanya sih, cuma waktu itu aku nggak nanya, mestinya sih nggak ya, karena selama aku dokter aja sama aku USG sampai melahirkan tuh aku nggak ngeluarin biaya 1% pun. Makanya di sini banyak orang kayak bisa anak 4 gitu kalau kamu lihat. Iya. Tapi mungkin itu ditanggung pemerintah gratis, tapi tetap tidak bisa menggantikan ketidakhadiran keluarga. Nggak ada asisten yang ngebantuin. Semua sendiri ya. Setelah kelar, nih aku kan pernah denger nih ya, kalau setelah melahirkan, terus kamu mau bawa pulang babymu ke rumah, itu mobilmu dicek. Ada car seat apa enggak? Dicek waktu di hospital. Di hospital dicek. Jadi waktu kita mau check out, kita kan bawa car seatnya ke dalam tuh buat taruh babynya di dalam. Dia akan ngecek where's your car seat gitu. Jadi dia akan ngeliatin. Kalau kamu nggak punya car seat nggak boleh bawa pulang babynya, itu udah harus. Terus kalau kamu nggak punya car seat gimana? Dipinjemin? Nah, aku nggak nanya karena kita nggak prepare sampai nggak mau sampai anak kita nggak dibawa pulang kan. Betul sih. Terus di sini car seatnya itu harus
ada expirednya loh. Jadi Oh, di bawah gitu. car seat itu dia kasih tahu expirednya kapan. Once Iya, itu iya, expired iya. kita nggak bisa pakai. Jadi kayak itu udah nggak aman buat dibawa, buat dipakai. Ini di Indonesia begitu juga nggak? No, di Indonesia kita gendong. Banyakan ya. Oh, gendong boleh ya? Iya, di Untuk Indo. bawa pulang Iya, untuk itu ya. aku gendong. Tapi waktu kalau yang di gede. sini nggak boleh teman-teman. Jadi harus punya car seat, baby car Iya, seatnya. itu udah harus kayak di mobil itu udah harus space buat dia sendiri. Iya, harus diinspeksi sekali. Iya, ya, betul. expiry date-nya. Mau baby nangis, mau baby itu udah dikasih aja pokoknya. Nggak Ah. boleh diangkat-angkat. Oh, ya ampun. Gitu. Terus karena nggak ada keluarga yang datang, semua di handle sendiri. Terus gimana dong kalau perlu belanja kebutuhan rumah tangga? Kalau once ada suamiku bisa, ya dia bisa bantu. Cuman kalau pas dia kerja dan aku harus pergi, benar-benar nggak ada, ya udah bawa stroller. Dengar-dengar kalau baby belum 40 hari itu katanya kan nggak boleh dibawa keluar. Di sini nggak ada. Di sini ya once babynya udah keluar dari rumah sakit, nggak ada masalah apa-apa, ya udah, nggak ada aturan. Oh, nggak boleh bawa keluar ya selama 40 hari. No, nggak ada di sini. Aku sering lihat juga sih kalau lagi di supermarket ada ibu-ibu gitu yang babynya masih kecil. Iya, masih merah kan? Masih merah Iya, gitu. Dan aku suka bertanya-tanya juga apa boleh gitu ya. Tapi memang ternyata nggak ada. Sini nggak ada larangan aturan, apapun ya. betul. Dan kalau nggak begitu siapa yang mau belanja ya? Siapa yang mau ini bantuin kan ya? Di sini kan nggak ada Gojek juga yang bisa beliin makanan, ya kan? Iya. Betul. Harga ininya lebih mahal Iya. kali ya deliverynya ya. Betul, nggak worth it. Nggak worth it. Betul. Oh, menarik ya teman-teman, pengalaman melahirkan di sini bedanya dengan di Indonesia dan di Kanada. Mungkin terlihatnya lebih enak di sini karena gratis, tapi ada sisi lain pastinya ya. Sisi lainnya ya urus sendiri semua, apalagi kan waktu abis sesar sama melahirkan normal katanya kan beda. Aku nggak normal juga, cuman katanya sesar itu lebih lama proses penyembuhannya. Jadi waktu aku sesar di Indo sama di sini, aku lebih berasa lebih sakit lama itu di Indo. Aku nggak tahu apakah di sini painkillernya yang kenceng, tapi aku di sini tuh 3 hari udah bisa jalan kayak biasa. Wow. Jadi kayak waktu di sini tuh kayak aku di rumah sakit, besoknya udah jalan aja. Ada disuruh kalau mau ikut kelas breastfeeding, ada disuruh pokoknya ada ikut kelas breastfeeding gitu-gitu, ya udah. Jadi bener-bener di sini kayak lebih nggak sakit lah. Nah kalau di Indo aku nggak tahu deh, kamu tahu nggak? Kalau di Indo itu kalau untuk Chinese biasanya itu ada kayak AI gitu loh yang ngebantuin. Jadi kayak kita selama 30 hari itu mamanya tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kita tuh harus benar-benar istirahat. Babynya tuh yang handle tante-tante gitu. Jadi dia masakin, dia yang segala macam. Nah waktu itu aku begitu. Waktu di sini kan nggak ada. Ya itu kayak wah semuanya urus sendiri, mandiin segala, masak segala macam. Tapi you're not the only one ya, karena Iya. hampir seluruh perempuan di Kanada mengalami itu Gitu. dan melakukan apa-apa Iya, sendiri. semuanya sendiri. Lama-lama jadi lebih Iya, tough. lama-lama jadi tough dan bukan sesuatu yang spesial lagi lama-lama ya, karena ya itu karena baru pertama kali dan mungkin agak kaget. tapi lama-lama jadi terbiasa. Betul. Dan ya Jadi ya udah jalanin this is the lama-lama. life here. Terus aku berasa lagi plusnya di sini kita lebih benar-benar didukung secara mental. Jadi benar-benar ditanya, kamu ada ngerasa depresi nggak setelah punya anak gitu-gitu. Kalau kamu ada depresi dikasih nomor hotline-nya. Jadi kamu bisa kontak ke nomor ini. Karena kan kita biasa kalau baby blues itu ada yang benar-benar menjadi kesal sama anaknya gitu-gitu. Iya. Di sini ditanyain, ada depresi nggak, kamu ada problem nggak di rumah, ada yang bantuin nggak, gitu-gitu. Nah aku berasa di sini lebih bener-bener didukung secara psikologi, gitu. Kalau di Indo kan didukungnya tuh secara apa ya? Kayak abis melahiran kita harus cek kita sendiri cek kan dokter. Kalau di sini tuh nggak, as long kita nggak ada komplikasi, everything kayak semuanya baik-baik aja, ya udah dokternya lepas tangan. Gitu. Tuh, jadi setelah kamu melahirkan kamu tidak datang-datang lagi ke dokter untuk ngecek? Nggak ada. Dia cuma bilang once kamu nggak ada apa-apa, ya oke, ya udah, no need to contact me gitu. Oh. Jadi kayak istilahnya lepas tangan dia. Iya gitu ya. Oh, beda banget ya. Beda banget. Jadi waktu itu aku juga sempat kaget, aku nggak disuruh cek ya, maksudnya beneran bersih atau nggak? Kalau disuruh kan dicek, bersih nggak nih? Udah nggak ada darah bekas darah di dalam gitu ya, di dalam rahim nggak ada. Di sini kayak terima beres, udah dianggapnya bersih. Gitu. Oh,
menarik banget nih. Aku ya ini aku seneng banget bisa ngobrol sama Vivi. Jadi tambah pengetahuanku tentang hal ini. Oke, Vivi, thanks banget ya sudah mau sharing ceritanya. Betul, semoga membantu buat yang apa tuh, ada ibu-ibu kan yang lagi mau melahirkan juga di Indo yang terus mau kesini gitu. Udah harus dipersiapkan yang tadi lah. Iya. Kayak medical segala macam. Benar, itu poin bagus banget, mempersiapkan riwayat kesehatanmu di Indonesia ketika kamu mau pindah kemari. Betul, sama mental ya. Sama mental. Kalau nggak stres sendiri ya. Soalnya kadang-kadang ini sih bilangnya oke, siap gitu, tapi kenyataannya berbeda loh. Ternyata nggak segampang itu. Kalau di Indo ada suster, ada mbak, di sini nggak ada. Ya. Ini peran suami dan peran suami sangat sangat berpengaruh. Dan kita sebagai istri juga harus membantu suami untuk nggak cengeng. Iya, Jangan betul. Dan kalaupun kamu ada baby blues, ada yang bantu ya dari pihak rumah sakit. Iya, ya. betul. Thanks so much ya Vivi. Aku senang sekali bisa dengar ceritamu dan moga-moga teman-teman yang nonton video ini juga punya pengetahuan baru tentang culture di Kanada. Dan kalau mau ada yang ditanya-tanya atau penasaran gimana ceritanya Vivi di Toronto, bisa subscribe ke YouTube dia, Cindo Kanada. Cindo Kanada. Kemana kita sekarang, Vi? Kita mau ke Indo shopping. mau belanjaan. Terus balikin lagi. itu juga salah satu hal positif di sini. Nggak suka gue berubah pikiran, gue balikin Kalau nggak suka balikin lagi. Iya, yang penting jangan lewat aja 1 bulan gitu. Nih kami lagi ada di taman di tengah-tengah area apa ya? Namanya apa nih? College Park. Kita ada tempat anak-anak main. Di sini juga enaknya adalah di mana-mana ada taman untuk bermain. Kita lumayan bersih lah, menurut aku sih bersih ya. Terus nggak ada yang pasti itu nggak ada nggak ada yang orang yang ngerokok di deket anak-anak, biasanya mereka tahu diri. Gitu ya. Ya, paling cuma di taman-taman tertentu aja kita harus hati-hati. Betul. Tapi rata-rata sih aman di sini. Ya, rata aman. Oke lah di sini.